mewahnya yang ada di Manhattan dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channelnya saya, Harinya Devi. Bagi yang baru bergabung di channelnya ini, yang belum subscribe, boleh subscribe-nya, serta nyalain lonceng juga agar kalian tahu informasi serta video terbaru dari channelnya ini. Nah, kali ini gue bakalan kembali membahas tema kriminal tentang pembunuhan. Jadi pembunuhan seperti yang kita tahu ya guys, adalah kejahatan pertama yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, dan kejahatan pun menjadi kejahatan yang paling berat hukumannya. Nah, karena beratnya hukuman pembunuhan ini guys, maka banyak pelaku pembunuhan yang menyembunyikan perbuatannya tersebut. Nah, tetapi keadilan selalu datang meskipun terlambat. Dan beberapa kasus pembunuhan kali ini guys, terpecahkan dengan cara yang unik dan yang tidak terduga-duga. So, gak perlu lama-lama, mari kita bahas kisahnya. Kisah yang pertama yaitu kasus pembunuhan yang terpecahkan melalui penampakan supranatural. Jadi kadang-kadang ada beberapa cenayang yang diundang untuk membantu penyelidikan. Jadi biasanya para cenayang ini hanya menipu dan malah membuat kasus menjadi semakin rumit. Tetapi ada sebuah kasus unik yang ternyata bisa terkuak loh dengan adanya penampakan supranatural ini. Nah, jadi penampakan supranatural pada tahun 1990 ya guys. Seorang perempuan berumur 31 tahun bernama Melanie Uribe tiba-tiba menghilang. Nah, setelah beberapa hari mencari tanpa hasil, polisi kedatangan seorang pekerja aerodinamika bernama Etta Smith. Nah, wanita ini mengaku mengetahui hilangnya sosok si Melanie dari pemberitaan media dan tahu ia mendapat vision atau penampakan serta penglihatan akan sebuah daerah di mana tempat si Melanie itu berada. Nah, lalu guys, si Etta ini mengikuti petunjuk-petunjuk dari penampakan yang diterimanya dan akhirnya dapat menemukan tubuh Melanie yang diperkosa serta dibunuh guys di sebuah tempat bernama Lopez Canyon. Polisi pun segera curiga pada Etta dan menganggapnya terlibat dalam pembunuhan Melanie. Ia pun diinterogasi selama 10 jam di kantor polisi dan bahkan dimasukkan ke dalam sel. Padahal Etta sudah lolos 2 kali tes kebohongan dan tak ada bukti pun yang memberatkan. Jadi pada akhirnya polisi berhasil menemukan para pelaku pembunuh si Melanie tadi, dan mereka semua bersaksi bahwa mereka tidak mengenal si Etta. Akhirnya Etta dibebaskan dari segala tuduhan. Nah, jadi guys, kasus pembunuhan ini terpecahkan karena ada seorang kayak paranormal itulah ya, itu mendapatkan penglihatan yang bisa melihat di mana keberadaan orang yang terbunuh tersebut. Next. Nah, selanjutnya kasus pembunuhan ini terpecahkan diakibatkan permen karet. Nah, jadi kalau misalnya kita membayangkan permen karet itu biasanya kenyal, manis. Jadi pada tanggal 12 Juni tahun 1976, beberapa orang menelpon polisi karena tetangga mereka yang bernama Blanche Kimball berumur 70 tahun menghilang. Nah, saat polisi berhasil memasuki rumahnya, mereka melihat mayat si Blanche ini tergeletak dan berlumuran banyak darah. Ia meninggal ditusuk puluhan kali di badan dia. Jadi penyelidikan polisi ini berhasil mengidentifikasi pria yang bernama Gary Robert Wilson yang berumur 27 tahun. Jadi sebagai pembunuhannya, Gary ini adalah seorang pemuda yang luntang-lantung yang ditampung di rumah si Blanche tadi. Jadi guys, sebelum si Gary ini sempat ditangkap, ia sukses kabur dan menghilang. Jadi setelah beberapa tahun kemudian di tahun 2010, seorang tunawisma bernama Gary Raup ini berantem dengan seseorang. Jadi sempat ada perkelahian menggunakan senjata tajam. Jadi tetapi karena tak ada korban jiwa, kasus ini ditutup dan si Gary Raup ini tidak ditahan. Tetapi polisi ini menahan sebuah pisau sebagai barang bukti. Jadi begitu kagetnya ketika polisi ini mengetahui
Darah yang berada di pisau itu cocok dengan DNA yang terdapat di TKP pembunuhan si Balenci. Nah, kepolisian ini kemudian kembali mengirim 2 petugasnya untuk pura-pura menyamar menjadi sales promosi yang memperkenalkan sebuah permen karet. Jadi dalam penyamarannya, mereka berhasil membuat si Gary Raup tadi untuk mengunyah permen karet tersebut, guys. Nah, dari permen karet bekas Gary Raup itu, polisi pun kemudian mendapatkan hasil DNA milik si Gary Raup yang ternyata sama persis dengan Gary Robert Wilson, sang pembunuh si Belenche Kimball. So, gimana menurut kalian? Gara-gara mengunyah permen karet, kasus pembunuhan yang sudah lama itu bisa terpecahkan. Next. Kasus pembunuhan selanjutnya terpecahkan diakibatkan foto mantan. Maria Ridolf yang berusia 7 tahun yang sedang bermain dengan sahabatnya pada malam itu di bulan Desember tahun 1957. Jadi ketika seorang laki-laki yang bernama si Johnny itu mendatangi mereka, jadi sahabat si Maria ini masuk ke dalam rumah sebentar untuk mengambil sesuatu. Ketika keluar, Maria dan Johnny pun tidak pernah terlihat kembali keluar dari rumah tersebut. Bulan April tahun 1978, tulang belulang si Maria ini ditemukan 160 km dari tempat ia menghilang. Nah, seorang pemuda bernama John Teaser dicurigai sebagai pelakunya karena wajahnya mirip dengan yang diungkapkan oleh saksi. Tetapi ia memiliki alibi yang sangat kuat karena pada malam kejadian tersebut ia sedang berada di dalam kereta api menuju kota Rockford untuk mendaftar tentara. Pada tahun 1994, guys. Ibu dari John Teaser ini meninggal, dan sebelum meninggal, sang ibu ini meminta anak perempuannya untuk menyelidiki kasus si Maria tadi. Ya, karena si ibu ini merasa si John ini terlibat dalam kasus tersebut, akhirnya berdasarkan laporan itu, polisi ini kembali membuka kasus tersebut dan kembali melakukan investigasi yang mendalam. Jadi setelah beberapa lama menyelidiki, seorang wanita yang mengaku sebagai mantan kekasih John Teaser membawa sebuah foto lama yang dibuat pada tahun 1997. Jadi kan kejadian tadi kan tahun 1997. Di foto itu terlihat sebuah tiket kereta api yang sama dengan tanggal keberangkatan si John pada tahun 1957. Nah, tetapi tiket itu masih utuh, belum distempel oleh petugas kereta. Akhirnya alibi si John Teaser ini yang saat ini berganti nama menjadi Jack McCullough runtuh seketika. Jadi berdasarkan foto lama tersebut, guys, dan kesaksian sahabat Maria yang kala itu bermain bersamanya di malam Maria sempat hilang, John Teaser ditetapkan sebagai terdakwa dan kini menjalani hukuman seumur hidup. Jadi guys, kasus ini menjadi kasus paling tua yang berhasil diselesaikan di Amerika. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Next. Kasus pembunuhan yang terpecahkan selanjutnya, guys, ini diakibatkan oleh kotak peninggalan seorang waria. Bobby Worley adalah seorang penjahat kambuhan yang pada tahun 1963 dipenjara karena memperkosa seorang wanita. Ia terlibat pertengkaran dengan sosok wanita tersebut. Jadi ketika wanita itu mengancam akan melaporkan dirinya ke polisi, Bobby pun segera melarikan diri. Sejak saat itu, Bobby tidak terlihat lagi selama 25 tahun. Jadi pada tahun 1993, seorang waria yang cukup terkenal yang bernama Dorian Corey meninggal karena AIDS. Tentu keluarganya ini kemudian membersihkan apartemen mewahnya yang ada di Manhattan dan menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di sebuah kotak penyimpanan milik si Dorian Corey ini, nah mereka ini menemukan sesosok mayat yang sudah berubah menjadi mumi setelah sekian lama tersimpan. Nah, polisi pun segera datang serta mengidentifikasi siapa mayat tersebut. Berdasarkan sidik jarinya, mayat itu ternyata si Bobby Worley yang selama 25 tahun yang lalu itu melarikan diri akibat membunuh sosok wanita. Nah, autopsi pihak yang berwajib ini menguak bahwa Bobby tertembak di bagian belakang kepala dan ia telah meninggal selama kurang lebih 15-25 tahun, guys. Nah, kakak dari Bobby Worley ini sendiri bilang bahwa dulu Bobby pernah mengaku dia mempunyai hubungan dengan waria yang bernama si Dorian tadi. Nah, rumor yang berkembang ialah
Si Dorian ini terpaksa menembak si Bobby karena teraniaya, lalu menyembunyikan mayatnya karena takut skandal dia terbongkar. Karena Dorian ini adalah sosok selebritis yang lumayan terkenal ya pada zaman itu, itulah membuat si Dorian ini terpaksa menyimpan mayat si Bobby ini di dalam koper atau kotak peninggalan dari sosok si Dorian tersebut. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah. Oke guys, itulah beberapa kasus pembunuhan misterius yang akhirnya bisa diselesaikan dengan cara-cara yang jenius. Benar-benar tidak terduga ya caranya. So, gimana menurut kalian? Kasus pembunuhan mana yang dipecahkan menurut kalian itu yang luar biasa? Komen di bawah. Oke, bagi yang suka video ini jangan lupa selalu support dengan cara like, komen, serta share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di kasus kriminal selanjutnya dengan saya Hari. Bye-bye.